Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kelas 9 SMP semester 1. Bab pertama. Tujuan belajar materi ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa memahami makna beriman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, alam semesta dan makhluk ciptaannya, sehingga menjadi pribadi yang rajin dalam beribadah dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, siswa menjadi pribadi muslim yang kuat dan tidak mudah terpengaruh, seperti isu kiamat oleh ramalan seseorang dan lain-lain. Yang ketiga, siswa mengetahui dan meyakini dalil akli dan dalil nakli tentang hari kiamat. Dan yang terakhir, siswa menjadi pribadi muslim yang meyakini bahwa segala sesuatu ada karma atau balasan, baik amalan soleh maupun amalan yang buruk. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Dan akan ada lagi kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi, guna mempertanggungjawabkan amalan selama di dunia. Para ulama mengkelompokkan kiamat menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, pandemi, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Untuk mempermudah pelajaran, kita akan urutkan urutan yaumul akhir setelah kematian sebagai berikut. Setelah melewati alam arwah dan alam rahim, kita masuk kepada alam dunia. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat, ad-dunya mazra al-akhirah. Maksudnya adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia untuk menjadikannya sebagai ladang di mana kita menanam berbagai amal baik untuk dipanen nantinya di akhirat. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik, kita harus bersiap memanen hasil yang kurang baik. Sebaliknya, jika yang kita tanam berasal dari bibit yang baik, maka kita akan bergembira dengan hasil yang baik pula di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia pun akan melihat balasannya pula. Sebagaimana petani ini yang menanam padi, mereka menanamnya, merawatnya, menjaganya hingga panen nantinya. Kita sebagai seorang muslim juga sama, menjaga iman kita, menjaga amalan kita agar kelak memanen hasil yang kita tuai dulunya. Setelah alam dunia, kita memasuki alam barzah atau dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Dari segi bahasa, barzah yang berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana
memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan di sana bagaikan keberadaan dalam suatu ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Ke depan penghuninya dapat melihat hari kemudian, sedangkan ke belakang mereka melihat kita yang hidup di bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 yang artinya sebagai berikut. Fase berikutnya adalah tiupan sangkakala dan kehancuran alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hari kiamat yang gaib bagi manusia, sebuah hari yang tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Peristiwa hari kiamat ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ada dua macam pendapat tentang jumlah ditiupnya. Pendapat yang pertama, Yusuf Al-Qaradawi dalam tafsir Juz Amma menjelaskan, tiupan pertama merupakan tiupan untuk makhluk hidup di dunia ini untuk menuju kematian. Tiupan kedua berbicara tentang hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian yang lain yaitu Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Qatadah, Al-Qutrubi, Ibnu Hajar rahimakumullah. Sebagaimana Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pendapat yang kedua sebanyak 3 kali ditiup. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Al-Arabi, Al-Islam, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani rahimakumullah. Di mana pada hari kiamat malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama, tiupan yang menyebabkan kekagetan, kepanikan, terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini menyebabkan perubahan dan kerusaknya keteraturan alam dunia. Tiupan kedua, tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Dan tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Dan pendapat paling kuat adalah pendapat yang pertama, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang teramat panjang yang memiliki arti sebagai berikut. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2940. Fase berikutnya adalah hari kebangkitan atau dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yasin ayat 51 yang artinya, Rasulullah SAW secara lebih jelas menceritakan kisah yang terjadi kelak di hari kebangkitan seperti berikut ini. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya padang mahsyar atau dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Di tempat itu, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah. Di dunia kita disimulasikan dengan padang mahsyar seperti salah satu rukun haji berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita memperbanyak zikir, doa, dan kepada Allah. Berikut informasi tentang padang mahsyar sebagaimana berita dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Padang mahsyar di mana manusia tidak berpakaian dan dalam keadaan berkhitan sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian matahari didekatkan dan durasi yang lama 1 hari setara 50.000 tahun. Syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Setelah tidak ada pertolongan dan ada pertolongan atau syafaat atas izin Allah, setidaknya ada 3 perbuatan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan aku menyimpan doaku yang memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim,
Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah seperti tidak percaya dengan ramalan, minta bantuan jin, menggunakan rojah-rojah dan jimat, serta menyekutukan Allah dengan jelas. Yang kedua, syafaat Al-Quran. Beruntunglah orang yang memuliakan Al-Quran, sebab Al-Quran datang memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan menolong para pembacanya, para penghafal, dan orang-orang yang mengamalkannya, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut. Jadi siswa sekalian, ayo semangat membaca Al-Quran setiap hari dan berazam menjadi penghafal Al-Quran. Yang ketiga, syafaat teman-teman yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan, saudara yang baik dan teman-teman soleh akan menjadi syafaat penolong di hari kiamat. Karena itu, perbaikilah hubungan dengan saudara, kerabat, dan perbanyaklah teman-teman yang soleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Maka, mari sama-sama kita idolakan orang-orang soleh, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat, karena mengikuti jejak mereka di dunia. Dan masih banyak lagi sebagaimana hadis Nabi, golongan yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Fase berikutnya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan bagi amal manusia. Semua akan dihitung, baik itu amal baik atau amal buruk, yang kecil maupun yang besar. Semuanya akan dihitung, di mana setelah semua dihitung, manusia akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Fase berikutnya, penyerahan catatan amal. Dalam pencatatan ini, tidak akan ada satu orang pun yang dirugikan. Semua sama dihitung berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan semenjak di dunia sebagai manusia. Dan tidak satu pun manusia yang bisa berbohong, karena yang menjadi saksi adalah dirinya sendiri. Zaman sekarang saja bisa kita lihat ciptaan manusia dari besi yang bisa berbicara hari ini, Android atau handphone, di mana apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mustahil bagi Allah membuat tangan, kulit, mata, telinga berbicara menjadi saksi atas diri kita. Fase berikutnya Yaumul Mizan. Mizan adalah hari pertimbangan semua amal baik dan buruk yang sudah dilakukan. Di Yaumul Mizan, setiap orang ditimbang kebaikan dan keburukannya selama di dunia dan ditimbang dengan seadil-adilnya, tidak akan ada kurang atau lebih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Zalzalah. Yang menarik adalah di tengah hiruk pikuk kehausan yang teramat sangat, akan ada segolongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan merasakan telaga Al-Kautsar, telaga baginda Nabi SAW yang tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Mereka adalah orang yang suka memberi makan dalam keadaan sulit, orang yang menjaga lisan, dan orang yang bersabar. Berikutnya, fase berikutnya melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu sendiri tergantung dengan amal di dunia. Untuk orang dengan kondisi amal yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan setajam pedang. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik, maka ia akan melewatinya dengan tenang, bahkan ada yang secepat kilat. Ada yang menunggang onta, kambing, sapi, hasil kurbannya ketika di dunia, sebagaimana pada hari raya Idul Adha untuk berkorban. Surga dan neraka. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Siratul Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, sebagaimana karat yang harus dibersihkan dengan api agar hilang dan bersih. Neraka adalah tempat bagi orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makanan dan minuman. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon yang berduri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Para penghuni neraka tidak akan merasakan aman atau menyenangkan, sebab di neraka ada yang sangat dingin sampai mengelupaskan kulit, dan yang amat sangat panas sampai mengelupaskan kulit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Maka dari itu, mari kita tinggalkan perbuatan buruk
Terlebih lagi di era modern hari ini, betapa mudahnya seseorang menggunakan Android-nya untuk menjadi amal soleh dengan update status kebaikan atau amal salah dengan update status keburukan. Rangkuman pelajaran kita, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan segala isinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Yang ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, setelah kejadian kiamat kubro yang sangat dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagaimana alam-alam berikut tadi. Dan yang terakhir, setiap manusia memiliki perbuatan baik dan buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.